Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam RHI FM, Radio Horor Indonesia. Episode RHI FM kali ini saya memiliki dua buah cerita untuk kita simak bersama. Seperti apa cerita yang pertama? Gak pakai menunggu lama. Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Tama yang sudah mau membacakan cerita saya yang terjadi pada tahun 2017. Sebuah perjalanan di kaki Gunung Kelut, tepatnya di daerah Satak. Perkenalkan, nama saya Sanji, tapi sering dipanggil Andip. Saya bekerja di sebuah pabrik swasta yang memproduksi senapan angin. Alhamdulillah, pekerjaan saya nyambung dengan hobi saya, yaitu berburu. Jumlah kelompok berburu saya ada 6 orang, tapi namanya saya samarkan ya. Karena kemarin sewaktu saya izin share ceritanya, teman-teman minta kalau namanya disamarkan. Namanya saya ambil sesuai dengan karakter orangnya saja. Yang pertama adalah Mas Imam. Dia adalah seorang yang baik, jujur, IQ-nya di atas rata-rata, dan masalah agama tak diragukan lagi, serta paham tentang hal gaib. Yang kedua ada Mas Manut. Dia adalah seorang yang lucu, tak banyak bicara, dan kemanapun kita OTW tak pernah protes, langsung dah cus. Yang ketiga ada Mas Nyoman. Dia hampir sama seperti Mas Manut. Kalau diajak kemana-mana langsung ikut, asal bisa kumpul sama-sama. Lalu Mas Umbaran. Ia adalah pemuda tanpa beban, meskipun kalau mau kemana aja tanpa pamit orang tuanya, karena katanya tak pernah ada yang nyari. Selanjutnya ada Mas Udin. Dia adalah seorang pemilik pabrik senapan yang tempatnya bersebelahan dengan tempatku bekerja. Awal cerita, sekitar jam 3 sore, HP ku berbunyi. Setelah aku cek, ternyata telepon dari Mas Imam. Assalamualaikum. Gimana Mas? Jadi ikut bolang kan? Tanya dia. Oke Mas, siap. Atur aja lokasi berkumpul dan waktu berangkatnya, jawabku. Oke kalau gitu, aku koordinasi yang lain dulu ya, biar semuanya pada siap-siap, katanya. Singkat cerita, jam 8 malam lebih dikit, kami sudah berkumpul di tempatnya Mas Udin. Di pertengahan kami ngobrol-ngobrol, Mas Udin memanggil saya untuk sedikit menjauh dari teman-teman. Kemudian Mas Udin berkata kepada saya, Kang, sepertinya aku gak bisa ikut karena anak-anak rewel gak bisa ditinggal, ucapnya. Iya Mas, nanti saya sampaikan kepada teman-teman, jawabku. Karena aku tahu Mas Udin gak enak kalau dia berbicara secara langsung kepada teman-teman. Dia takut semuanya menjadi kecewa karena mendadak membatalkan keberangkatannya. Aku pun bergegas mengajak teman-teman untuk OTW karena takut keburu kemalaman. Singkat cerita, kami telah tiba di tempat saudaranya Mas Imam, yaitu Mas Supri. Beliau adalah orang yang tahu seluk-beluk hutan yang akan kami sambangi, dan kami sering menitipkan sepeda kami di tempat beliau. Mas Supri bertanya, "Lah, kemana Mas Udin? Kok gak ikut? Tumben." Belum aja Mas Imam selesai menjawab pertanyaan Mas Supri, tiba-tiba ada motor yang datang mengarah kepada kami, dan saat motor itu berhenti, ternyata itu adalah Mas Udin. Tawa kita pun pecah. Ternyata Mas Udin gak mau tertinggal. Entah apa yang dilakukan di rumah sampai anaknya bisa ditinggal. Yang jelas, tadi sewaktu di rumah, perjuangannya pasti begitu keras. Kami pun bergegas siap-siap dan langsung OTW. Waktu itu sekitar jam 10 malam.
Tak lupa kami berdoa semoga tak ada gangguan. Dan ternyata Mas Supri pun tak mau ketinggalan. Aku menjadi sedikit lega karena salah satu di antara kami ada yang hafal betul lokasi yang akan kami tuju. Dan anggota kami pun bertambah 1 menjadi 7 orang. Perjalanan pun dimulai. Sesampainya di depan pintu masuk hutan, kami berpapasan dengan seseorang yang ternyata itu adalah penjaga hutan. Kami pun terdiam dan sedikit cemas. Takutnya kami ditangkap karena akan berburu satwa liar. Tapi alhamdulillah, ternyata penjaga hutan tersebut adalah teman baik dari Mas Supri. Dan malah kami dikasih tahu titik-titik lokasi buruan yang akan kami cari. Kami pun segera berangkat sambil bercanda kecil bersama Mas Umbaran karena kami berdua yang paling muda. Tiba-tiba Mas Imam punya sebuah ide. Gimana kalau kita memecah menjadi 2 tim untuk memperluas pencarian, ucapnya. Aku pun mengiyakan, walau sedikit ragu sih. Tim yang menuju ke kiri ada Mas Supri, Bang Nyoman, sama Mas Manut. Sedangkan tim yang menuju ke kanan ada saya, Mas Imam, Mas Umbaran, dan Mas Udin. Baru saja beberapa meter kita mulai terpisah, langsung disambut suara cewek meminta tolong. Tapi suaranya terdengar berat, seperti orang yang digorok lehernya, tapi masih bisa berteriak dengan suara serak. Aku menjadi yang pertama mendengar suara tersebut, dan semakin lama suara itu semakin jelas di telinga. Mas, tolong berhenti dulu mas, ucapku. Dan Mas Imam mendekat ke arahku. Kenapa mas? Tanya Mas Imam. Itu, jawabku sambil memberi kode dengan mata. Lalu Mas Imam menoleh ke arah yang aku tunjukkan. Astagfirullahaladzim, ucap Mas Imam sambil melihat ke arah yang aku kode tadi. Terlihat sangat jelas sosok wanita bergaun putih, dipenuhi dengan darah yang mengalir dari lehernya, dan kepalanya menggantung di dada sebelah kanan. Jadi kepalanya itu hampir putus, tergantung dan tertahan secuil kulit di lehernya. Belum beberapa lama, Mas Supri datang dengan teman-teman tim yang kedua tadi. Mas Supri kemudian mendekati aku dan Mas Imam yang sedang memastikan bahwa sosok itu tidak akan mendekat ke arah kami. Ada apa mas? Tanya Mas Supri. Tetap seperti tadi, aku membalas dengan kode mata. Kemudian Mas Udin juga mendekat ke arah kami. Ada apa Thomas? Tanya Mas Udin. Tapi Mas Udin tidak melihat apa-apa. Karena Mas Udin kepo, ia pun mengarahkan senternya ke arah sosok yang kami lihat. Tapi Mas Udin hanya melihat musang. Sontak Mas Imam langsung mengajak kami bergegas melanjutkan perjalanan. Sosok wanita dengan kepala yang hampir putus itu hanya berdiri dalam kegelapan hutan. Baru saja 5 menit kami berjalan, Mas Imam mengajak kami untuk istirahat. Aku pun langsung ngomong ke semua agar apapun yang mereka lihat jangan diceritakan di sini. Nanti saja diceritakan ketika kita sudah keluar dari hutan ini. Semua pun mengiyakan. Seusai menghabiskan 1 batang rokok, kita mulai berjalan lagi. Tapi baru saja berjalan, enggak sampai 10 menit, Mas Udin melihat seekor burung. Langsung tembak aja mas, ucapku. Buruan pun kena tembak, tapi masih nyangkut di ranting-ranting. Aku pun ikut membantu mengambilnya. Akan tetapi, ketika burung itu jatuh ke tanah, tiba-tiba saja menghilang. Setelah itu terdengar suara pohon yang seperti dipukul-pukul dengan kayu besar. Aku sebenarnya sudah mendengar, tapi aku diam saja sampai Mas Udin bertanya, "Suara apa itu, Kang?" Aku pun mengamati ke segala arah dari mana suara itu berasal. Tiba-tiba aku melihat sosok hitam dari kejauhan. Bentuknya seperti manusia, tapi kepalanya gundul dan lonjong seperti alien, dan hanya mempunyai 1 kaki, sedangkan tangan yang kirinya bersandar pada pohon karet.
terdengar kembali suara pohon dipukul-pukul. "Halah, itu suara penjual bakso," jawabku sambil mengajak Mas Udin bergegas menyusul teman-teman yang lain. Sepertinya Mas Udin sudah mengerti apa yang aku maksud. Mana mungkin kan di tengah belantara ada penjual bakso. Aku mempercepat langkahku, gak lupa sedikit mengeluarkan jurus langkah 1000. Dan akhirnya terlihat rombongan yang lainnya. Mereka menunggu di sebuah gubuk kecil yang sepertinya kalau di siang hari dipakai untuk warung warga sekitar. Akan tetapi, tepat di atas gubuk tempat teman-teman istirahat itu, terlihat ada sosok pocong yang mukanya hitam kemerahan dan kain kafannya terdapat banyak sekali bercak darah. Dan lebih anehnya lagi, pocong itu diselimuti api yang membara, nyaris terlihat seperti pohon yang terbakar. Akan tetapi sepertinya tak ada yang menyadari kehadiran sosok pocong tersebut. Baru saja aku mau bertanya kepada Mas Imam, dia sudah berkata duluan. "Abaikan saja Mas, dia sudah dari tadi di sana. Makanya aku sedikit menjauh dari gubuk tempat istirahat teman-teman agar bisa mengawasi sosok itu. Sedang menunggu sampean sama Mas Udin, kuat gak kuat harus bertahan di sini," ucap Mas Imam. Aku pun mengajak semua pergi dari tempat itu, tapi sosok itu masih belum hilang. Kami pun melanjutkan berjalan. Tapi beberapa meter setelah kami meninggalkan tempat tersebut, di kiri jalan, di sebuah ranting kecil sebuah pohon kopi, aku melihat benda yang menyala terang menyerupai kristal. Aku lalu memanggil Mas Manot, karena yang aku tahu dia suka mengoleksi benda-benda begituan. Tapi sewaktu aku mau mengambil benda itu, tiba-tiba Mas Imam bilang, "Hati-hati loh Mas, benda itu sebelum menjadi barang yang indah menyala terang, itu adalah sosok besar yang berbulu hitam alias genderuwo," ucap Mas Imam. Aku dan Mas Manut pun bengong dan saling tatap. Akhirnya barang itu gak jadi aku ambil, lalu kutinggalkan. Dan setelah mendapat tempat yang kami rasa aman, kami pun beristirahat di sebelah pohon besar. Seperti biasa, kami lakukan ritual wajib kami, yaitu sebatang dulu rokok bikinan kota kami sendiri, yaitu gudang garam. Tapi walaupun sedang istirahat, pikiranku tetap gak tenang. Dalam hati aku berkata, "Ada apa gerangan? Apa yang terjadi? Dan apa salah kami hingga gangguan tak henti-hentinya?" Di tengah pikiranku yang dilema, tiba-tiba suasana terasa sunyi. Waktu itu suasana menjadi amat dan sangat senyap. Bahkan tak ada satupun terdengar hewan yang berbunyi. Padahal kalian juga tahu kan, suara berbagai hewan ketika malam. Entah itu belalang, entah itu jangkrik dan lain sebagainya. Tapi saat itu benar-benar senyap, seperti berada di dalam ruang hampa udara. Lalu aku mendongak ke atas dan baru kemudian aku teringat dan menyadari bahwa sekarang sedang gerhana bulan. Tiba-tiba Bang Nyoman berteriak, "Mas, lihat!" Ternyata tepat di samping kami istirahat ada pohon yang sudah kering dan gak ada daunnya sama sekali. Di sana terdapat puluhan burung yang sedang bertengger di setiap ranting pohon kering itu. Sontak Mas Umbaran dan Mas Manot bergegas menyiapkan senjatanya untuk menembak burung-burung tersebut. Tapi anehnya, dari sekian banyak burung yang ada di atas, tak ada satupun yang jatuh. Padahal sudah beberapa kali terkena tembakan. Bersamaan dengan sibuknya mereka, Mas Udin berucap, "Mas, kenapa ya tanah ini bergema ketika dipukul?" ucapnya sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dalam hati aku berkata, "Wah, sudah gak beres nih." Lekas saja aku mengajak mereka semua pulang. Sedikit memaksa dan tanpa aku cerita apa yang sebenarnya akan terjadi kalau kami gak lepas pulang. Karena aku sadar bahwa kami akan dibawa ke alam gaib. Akhirnya semua mengiyakan untuk pulang. Dan alhamdulillah perjalanan pulang lancar. Singkat cerita, sesampainya kami tiba di rumah Mas Supri,
Kami pun mulai tukar cerita. Aku pun menceritakan apa yang aku alami. Kalau yang di gubuk tadi Mas Imam menjauh dari yang lain. Ternyata dia mencoba berinteraksi kepada pocong tersebut. Tapi sosok pocong itu sangat marah dan berusaha menyerang Mas Imam. Dan saat hutan perlahan mulai sunyi dan senyap, tepat di sebelah kami ada arak-arakan berbagai makhluk halus, baik itu berbentuk hewan, pocong, Mbak Inces alias kuntilanak, genderuwo, dan berbagai makhluk gaib penunggu hutan. Dan waktu teman-teman menembak burung tak ada yang jatuh tadi, itu adalah proses perpindahan kami dari alam nyata ke alam gaib. Ketika Mas Udin memukul tanah bergema tadi, itu hampir setengahnya proses perpindahan kami ke alam gaib. Kalau apa yang dialami oleh Mas Supri, aku belum sempat bertemu dengan orangnya untuk izin share ceritanya. Kapan-kapan aja kalau udah dapat izin, pasti aku kirimkan kepada Mas Tama lagi. Sekian cerita dari kami. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Irfan. Aku dari kota pelajar Yogyakarta. Di sini aku mau berbagi cerita yang menurutku sedikit horor yang terjadi di pertengahan tahun 2015. Kalau nggak salah antara bulan Mei atau Juni. Cerita ini melibatkan 5 orang. Aku, Randi, Moko, Dita, dan Aya. Kamis malam, HP-ku berbunyi pertanda ada notif BBM yang tenar pada masa itu. Ada waktu nggak, Van? Tanya Randi. Kapan dan kenapa, cuy? Ngecamp yuk ke pantai, jawab Randi. Gas, jawabku singkat. Siap. Besok sama Moko, Dita, dan Aya. Penjelasan Randi yang sebenarnya aku nggak mau tahu. Singkat cerita, di hari Sabtu yang dinantikan, pagi hari jam 9, ada banyak notif dan panggilan tak terjawab yang pasti dari Randi. Bangun. Woi bangun. Tidur apa training mati? Wah parah nih anak malah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kata-kata mutiara yang menyambut pagiku. Aku segera bangun dan siap-siap ke kosan Randi. Setelah nyampe kos, Randi langsung nyambut dengan tawa dan cacian. Wih, udah bangun nih mayat busuk. Berisik, mana kopi gua? Sahutku sembari meletakkan pantat di sofa yang ada di depan kamar kos. Aku buka HP dan balas pesan Randi. Sabar sayang, tadi lagi di jalan, OTW ke kos. Yang langsung disambut makian dari Randi. Ngapain dibales? Orang udah ketemu. Teriaknya sambil ngelempar rokok Surya 16. Aku cuman ketawa sambil nyalain rokok dan minum kopi yang entah punya siapa. Dan akhirnya yang kami tunggu datang juga, Moko, Dita, dan Aya. Sebelumnya, Moko, Dita, dan Aya ternyata udah beli logistik buat 3 hari 2 malam untuk kami menginap di pantai. Singkat cerita, kami sampai di parkiran atau lebih tepatnya warung tempat kami menitipkan motor pada jam 2:30 sore. Mau nginap di pantai, Mas? Tanya ibu-ibu penjaga warung. Iya ini Bu, sahut Dita. Oh, yaudah, hati-hati ya. Masih banyak monyetnya di sana. Siap Bu, ini kita bawa pejantan monyetnya kok, jawabku sambil menarik Randi. Ibu itu lalu ikut tertawa dan kembali berkata, ini buat bekal Mas, sambil menyodorkan air mineral 1,5 liter dan beberapa roti. Wah, makasih Bu, bayarnya sekalian pas ambil motor ya Bu, sahut Dita disambung Moko. Nggak usah bayar Mbak, buat kalian aja, jawab ibu baik hati tersebut. Makasih Bu, kita pamit ya Bu, nitip motor. Iya Mas, Mbak, hati-hati. Kami mulai perjalanan dengan menuruni bebatuan kapur yang lumayan terjal dan licin dikarenakan musim hujan. Di perjalanan kami makan roti yang ibu tadi kasih. Dan tanpa kami sadari, kami diawasi oleh beberapa pasang mata.
Kami terdiam dan melihat sekeliling, seolah sedang dikepung. Sampai akhirnya ada yang melompat dari atas pohon dan merampas roti yang Moko bawa. Seketika para cewek pada teriak, tapi aku cuma diam melihat sekeliling. Lama-lama ada puluhan monyet yang menghadang. Di tengah cewek-cewek yang pada panik dan teriak-teriak, aku bilang, "Woi, ini ambil pejantan kalian dan silakan pergi." Aku teriak sambil menarik tangan Randi dan aku dorong ke arah monyet-monyet tersebut. Seketika monyet-monyet itu lari pergi menjauh dari sisi kami. "Sampah, Van, sampah banget." Kalimat yang aku dengar dari Randi. "Loh, gua gak salah dong, nyatanya mereka kabur," jawabku sambil ketawa. Akhirnya kita sampai di bibir pantai yang sejuk karena cuaca agak mendung. Jam 3:30 sore kami mulai mendirikan tenda. Tapi tenda selalu rubuh padahal frame udah bener. Nyampe akhirnya aku saranin untuk pindah dan arahnya kita ubah. Sebelumnya kami berada di sisi kanan dekat tebing yang ada seperti gua, dan kami pun mengubah di sisi kiri dan menghadap ke arah barat, akhirnya bisa berdiri. Sebenarnya pas mendirikan tenda di dekat tebing, perasaanku gak enak, karena seperti ada sosok hitam besar yang tengah duduk di dalam gua, yang aku pikir pertama kali itu adalah patung. Setelah tenda berdiri, aku sama Moko berinisiatif mencari kayu di jalan yang tadi kami dihadang monyet. Ketika kami tengah mencari kayu, Moko melihat ada bapak-bapak berpakaian petani sedang membawa cangkul dan menatap kami berdua dari jarak kurang lebih 15 meteran. Tapi anehnya, aku nggak lihat ada orang di sana. "Van, itu orang beneran kan?" Sambil menunjuk ke arah petani tersebut. "Ya, orang kok." Karena aku nggak mau tambah panik, jadi terpaksa aku bohong sama Moko. Karena yang lebih aku takutin bukan hantu, tapi preman setempat yang sempat malak roti kami tadi. Dirasa sudah cukup kayu yang kami butuhkan, kami pun balik ke tenda. "Van, bapak-bapaknya tadi kemana ya? Kok nggak ada?" kata Moko agak panik. "Udah pulang kali, kan udah sore," jawabku menenangkan dia yang sebenarnya aku nggak pernah lihat ada orang di sana. Pantai ini begitu sepi, gak ada yang namanya gubuk, apalagi kamar mandi. Jauh dari pemukiman. Yang ada kanan tebing tinggi dan kiri bukit yang lumayan tinggi juga. Jarak dari warung sampai pantai kurang lebih 30 menit berjalan. Jalan masih rumput dan tanah berlumpur. Kalau masuk musim hujan, rumput bisa setinggi pinggang. Tapi kurang tahu kalau sekarang, mungkin udah bagus dan rame. Lanjut ke cerita. Kami kelar masak dan segera makan. Setelah itu sholat maghrib berjamaah. Dan ketika kami sedang sholat, seperti ada yang melempari kami menggunakan pasir dari arah gua. Dan tiba-tiba Moko yang menjadi imam tiba-tiba pingsan. Karena memang diwajibkan khusyuk, jadi aku maju menggantikan imam. Selesai sholat, kami langsung memindahkan Moko ke dalam tenda. Di dalam tenda, tiba-tiba dia teriak-teriak dan tertawa sampai membuat kami semua panik. Kami langsung pegang tangan Moko. "Ngapain kalian kesini? Kalian siapa? Mau mati?" teriak Moko sambil berontak. Waduh, kesurupan, batinku. "Kamu ngapain bawa-bawa itu?" Moko menunjuk ke arahku dan menunjuk ke arah belakang tenda. "Kamu mau nantang aku penghuni sini?" Kembali Moko berteriak. Aku cuma diam dan melihat mata Moko yang gak berkedip. "Aku penguasa sini. Kalian di sini cuma mengganggu kami," sambung Moko. "Maaf, Anda berbicara dengan saya?" tanyaku. "Kalau mau ngobrol tuh pelan-pelan, gak usah teriak-teriak, gak enak didengar yang lain," sambungku sambil menyalakan 2 rokok. Satu buat Moko dan satu lagi buatku. Dan diterima baik oleh Moko. Padahal Moko bukan perokok.
Kamu jagoan. Kamu bawa dia buat apa? Teriaknya sambil ngos-ngosan. Aku bukan jagoan. Aku di sini cuma mau menikmati alam, jawabku menjelaskan. Dita, Ayah, dan Randi membaca-baca doa, tapi sepertinya nggak ada reaksi dari yang merasuki Moko. Kamu, kenapa kencing di depan rumahku tanpa permisi? Batinku kaget. Maaf, saya nggak tahu kalau di situ rumah sampean, jawab Randi gemeteran. Sekarang kamu mau keluar sendiri apa dipaksa? Sahutku mengancam karena capek setelah 1 jam ngadepin ini makhluk. Saya bawa anak ini ke alam saya, teriak Moko sambil tertawa. Wah, payah. Terpaksa kami keluarkan dengan cara kasar. Dita sama Ayah bertugas membaca doa, Randi memegang kaki, dan aku dari belakang memegang badan Moko dan dibantu oleh makhluk yang ngikut aku buat narik yang ada di dalam Moko. Oh iya, memang aku ada yang ngikutin, tapi nggak tahu dari mana dan sejak kapan. Yang aku ingat, dia udah ada dari masih sekolah tahun 2009. Akhirnya Moko pingsan lagi, dan aku keluar tenda sambil menarik Randi. Di dalam tenda, Dita sama Ayah mencoba membangunkan Moko. Kok lu goblok sih? Kan udah gue bilang dari dulu, kalau mau kencing atau ngapain aja, permisi dulu dimanapun itu, bentakku ke Randi. Bukan masalah kita percaya atau nggak percaya sama hal gituan, tapi lu tahu kan, kita hidup berdampingan, sambungku sambil marah-marah. Aku lalu menyalakan rokok lagi sambil rebahan di samping tenda. Randi tiba-tiba nyamperin dan ngasih kopi sambil bilang, "Maaf ya Van, gue lupa beneran," ujarnya penuh penyesalan. Gini, kita sama enaknya aja. Jangan mentang-mentang kita lebih sempurna dari mereka, terus seenaknya saja, jawabku menenangkan situasi. Terus, makhluk itu di mana Van? Bakal kesini lagi nggak? Tanyanya penasaran. Nggak tahu gue. Yang gue tahu, dia dibawa ke atas tebing itu, jawabku sambil menunjuk ke atas tebing sebelah kanan. Dan akhirnya Moko sadar. Mereka bertiga keluar tenda, langsung aku ajak buat sholat isya karena sudah jam 8. Setelah sholat, kita lanjut ngobrol-ngobrol dan bercanda di depan perapian. Pas kita lagi ngobrol, gak sengaja aku melihat ada cewek lagi berdiri di pantai sedikit ke tengah, sedangkan jarak tenda kami dari pantai kurang lebih 10 meteran. Jadi terlihat jelas kalau ada sosok perempuan di sana. Tapi aku diemin aja karena aku tahu dia bukan manusia. Tiba-tiba Randi pamit masuk tenda, sedangkan yang lain masih mengobrol di luar tenda. Dan tiba-tiba kami semua dibuat kaget ketika melihat pohon yang ada di tebing sebelah kanan bergerak-gerak seperti ada yang melompat-lompat di atasnya. Dan ketika di center, kalian tahu ada apa? Ada sosok hitam, gede, matanya merah menyala, dan dia lagi ngeliatin ke sini. Bukan hanya aku yang melihat penampakan itu, kami semua melihatnya. Dita, Moko, dan Ayah langsung teriak histeris lari masuk ke dalam tenda. Di situ aku mau gerak tapi nggak bisa, dan aku merasa seperti ada ancaman dari makhluk itu. Karena aku nggak bisa komunikasi dengan makhluk yang ngikutin aku, dalam hati aku bilang, "Ya Allah, apaan itu? Lindungi hamba dan teman-teman hamba ya Allah." Mau membaca doa juga lupa semua, karena saking takutnya. Ini yang ngikutin gua kenapa juga cuma diem aja, gak guna, batinku. Tiba-tiba ada sosok yang jalan ke arah tebing dan terdengar suara. "Tenang mas, aku selalu jaga sampean, jangan takut." Akhirnya makhluk-makhluk yang di tebing itu hilang. Dan kalian ingat sama cewek yang aku lihat di air? Nah, tiba-tiba dia ada di depanku persis. Posisinya membelakangiku. Wah, tambah nangis, gak bisa ngapa-ngapain lah.
Tiba-tiba aku bisa gerak pas ada yang menarik dari belakang. Dan ternyata Moko sama Randi. Mereka narik tanganku dan menyuruh masuk ke dalam tenda. Di dalam tenda, kami sempat berdebat karena gangguan itu. "Besok pulang aja, gak usah nunggu hari Senin," ujar ayah sambil menangis. "Gua mah ayo aja sih," sahutku. "Yah, masa gangguan gini aja nyerah?" sambung Randi dengan songongnya. "Terus kenapa lu tadi masuk? Lu takut kan? Gak usah sok berani lah," respon Dita sambil marah. "Yaudah, mau gimana? Senin atau Minggu pulangnya?" tanyaku sambil menetralisir keadaan. "Ya udah Senin, tapi kalau ada apa-apa sama lu jangan bawa-bawa kita," jawab ayah sambil menunjuk Randi. "Oke, Senin kita pulang," jawab Randi. "Yaudah, tidur aja sekarang," sahut Moko yang dari tadi rebahan kayak gak ada masalah. Akhirnya kita semua tidur. Dan dalam mimpi aku ketemu sama cewek yang tadi di air. Dia datang ke depan tenda dan bilang, "Mas, itu temannya tolong dijagain. Soalnya yang di gua masih ngincar dia. Saya bisa jagain kalian dari yang lain, tapi gak bisa kalau sama yang di gua," ujar cewek itu sambil menunjuk Randi. "Oh iya, terima kasih. Tapi ngomong-ngomong, kamu siapa mbak? Kok dari tadi aku lihat ngejauh dari kita?" tanyaku. "Aku gak bisa terlalu dekat mas, karena yang jagain kamu terlalu kuat. Dan makhluk yang berada di gua juga gak bisa melawan yang kamu bawa mas," jawabnya sambil jalan pergi ke arah pantai. Dan akhirnya menghilang. Pagi pun tiba. Kami bangun jam 9 karena fisik dan mental benar-benar capek. Mulai masak, sarapan, dan hari itu kami habiskan untuk rebahan dan bermain-main di pantai. Sekitar jam 1 siang, terlihat ada pasangan main ke pantai itu juga. "Nginep sini mas?" tanya cowok itu. "Iya mas," jawabku. "Kopi mas?" sambungku sembari menawarkan 2 gelas kopi kepada mereka. "Wah, makasih mas," jawab si cewek. "Nggak takut apa mas nginep di sini?" tambah si cowok. "Takut kenapa mas?" tanyaku. "Kan belum lama ada yang gantung diri di belakang situ," jawab dia sambil menunjuk ke arah di mana Moko melihat petani. "Yang bunuh diri itu bapak-bapak mas?" tanyaku meyakinkan. "Iya mas." "Wah, kemarin udah ketemu mas," jawabku sambil ketawa. "Wah, mas ini bisa aja," jawab dia ikut ketawa. "Serius mas, itu yang lihat orangnya," sambungku sambil menunjuk Moko yang ada di pantai sama yang lain. "Wah, berani mas-masnya," sambung sang cewek. "Bukan masalah berani mbak, yang penting gak ganggu dan kita juga masih ada Allah mbak yang selalu ngelindungin kita," jawabku dengan sedikit ceramah. Gak terasa jam sudah menunjukkan pukul 3 sore dan pasangan tersebut pamit untuk pulang. Kembali kita berlima bakal ngadepin malam yang mungkin bakal lebih ekstrim terornya. Seperti biasa, kami mencari kayu, masak, makan, dan sholat. Selepas sholat isya, kami memutuskan buat di dalam tenda karena sosok hitam yang ada di gua benar-benar muncul dan menunjuk ke arah Randi. Jadi aku ajak mereka buat masuk tenda. Di situ aku merasa kalau Moko bertingkah aneh. Dia senyum-senyum tapi nunduk dan tiba-tiba dia nangis sambil kejang. Wah, panik lagi lah kami. Tiba-tiba Moko bilang, "Kamu cepat pergi dari sini," ucap Moko sambil menunjuk Randi. Kenapa? Kamu kenapa?" tanyaku. "Dia sudah kurang ajar di tempatku. Dia berzina di tempat kami," ucapnya sambil menggeram marah. Akhirnya kami keluarin yang masuk ke dalam tubuh Moko. Sebelum benar-benar keluar, sosok itu teriak, "Kalau kamu mau selamat, cepat pergi
atau murka sang ratu menghampirimu? Setelah itu Moko sadar, dan di sini aku benar-benar marah sama Randi. Aku tanya ke dia, "Lo ngapain?" "Van, gua khilaf Van," jawabnya gemetar. "Ayo pulang aja," sambung ayah juga gemetar. "Lo ngapain?" bentakku. Gua gituan sama ayah," jawabnya sambil nunduk. "Dancok, lu mau matiin kita semua?" sahutku sambil kasih Randi bokem mentah. "Aduh, gua hilafan," jawabnya nunduk. "Sialan lu pada." Aku nunjuk ke ayah dan Randi. Lalu aku ditenangin sama Moko, sedangkan Dita memeluk ayah yang sedang menangis. Aku langsung packing tenda dan perlengkapan dan segera pergi dari tempat itu. Di perjalanan menuju parkiran, aku meninggalkan mereka semua karena benar-benar sakit hati. Sesampainya di warung, aku segera ambil motor dan pamit sama ibu-ibu tersebut. Aku benar-benar kecewa kepada Randi dan ayah, karena ibaratnya nyawa kita dikorbanin cuma buat nafsu binatang mereka. Sekian cerita pengalamanku. Terima kasih. Terima kasih Mas Sanji dan Mas Irfan untuk cerita yang telah dikirimkan ke email kami. Bagi kalian yang memiliki cerita yang berhubungan dengan mistis ataupun horor, pengalaman kalian sendiri ataupun teman kalian, silahkan dikirimkan ke email kami yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak episode RHI FM malam ini. Semoga kalian semua terhibur ya. Dan sampai di sini episode kali ini. Kita berjumpa lagi dengan saya Tama dalam episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.